Ya, halo, selamat datang semuanya di channel Main Crypto. Gimana kabarnya untuk pagi ini para sangkuters ya? Dan di video kali ini sebenarnya gue mau ngebahas yang sebuah apa ya? Ada sebuah kasus ya yang kemarin. Sebenarnya dari kemarin nih gue udah mau bahas. Cuma kenapa gue baru bahas hari ini nih tanggal 22 April ya jam 10? Itu karena gue masih mau ngelanjutin kayak mana nih kasusnya itu ntar ujungnya kayak mana. Nah daripada kalian bingung ya tuh kasus apa, mungkin buat kalian yang beli koinnya juga apa udah paham lah ya koin apa yang kira-kira ngedam cukup parah. Dan itu adalah koin yang baru aja gue bahas kemarin yaitu ini nih, SafeMoon, token SafeMoon. Kalau kita lihat di video ini ya, video gue yang udah gue upload kemarin, ini ada yang ngomong sekarang dam, listing di Binance masih hoax, sekarang belum ada bla 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 bla. Sekarang ketahuan developernya scam. Nah jadi kalau kita lihat dari CoinGecko dulu ini ya, kita lihat dari analisis harganya, ini di CoinGecko ini dia saat ini ya mengalami penurunan 14%, tapi bukan ini yang kita lihat. Melainkan ini kita ada di time frame 24 jam terakhir ya dari tanggal 21 April sampai dengan 22 April. Ini untuk all time high-nya dia berada di angka 0,135 rupiah ya untuk SafeMoon ini. Kemudian tiba-tiba dia turun mencapai 0,029. Yang itu kalau kita hitung menggunakan kalkulator ini dari 0,135 menuju ke 0,029, 0,029 itu dia mengalami penurunan sekitar 78% ya. Cukup dalam nih penurunannya itu hampir 80%. Ya, jadi buat kalian yang mungkin nge-hold koinnya itu kerasa banget ya kalau turunnya sebesar 80% kayak gini. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sih dengan project SafeMoon yang kemarin ini dari kemarin ini cukup jauh ya naiknya, cukup tinggi, cukup signifikan ya. Dia setiap hari menyentuh all time high-nya terus ya, membuat all time high baru di setiap harinya. Nah, jadi yang terjadi dengan SafeMoon ini, jadi gue udah ngikutin kasusnya ya dari kemarin. Di sini kita lihat di Twitter ini ada War on Rocks, tapi ini Twitter War on Rocks ini dia yang kerjaannya apa ya? Suka menganalisa fundamental dari koin-koin baru. Yang tujuannya itu untuk ngasih tahu kita apakah koin dari yang mungkin lagi viral atau mungkin yang baru itu scam atau legit ya. Nah, jadi untuk kemarin ini War on Rocks ini dia pada tanggal 21 April ya kemarin, pas banget nih jam 7 pagi nih, jam 6.20. Ini dia menemukan sebuah kasus pada token SafeMoon yang dimana di sini dia menulis scam advisory ya, cuma sebagai nasihat untuk karena koinnya memiliki kemungkinan untuk scam atau penipuan, yaitu di mana ownernya memiliki lebih dari 50% dari likuiditas dan menolak untuk memperbaikinya. Ownernya itu sendiri bisa melakukan LP dan menjual token yang membuat sebuah rug pull. Nah, ini gue jelasin dulu sebenarnya ada apa sih dengan alasannya ini. Kenapa ownernya memiliki 50% dari likuiditasnya ini maksudnya apa dan menolak untuk memperbaikinya. Kemudian apa maksudnya dia bisa membuat LP, kemudian menjual token dan membuat rug pull. Nah, jadi kalau udah gue teliti melalui ini ya di bawah-bawah ini, ternyata menurut Twitter War on Rocks ini ya, ini token SafeMoon ini kan dia di sini sudah melakukan pembakaran yang cukup banyak nih kalau kita lihat di white papernya di sini ya. Ini dia udah pernah ngebakar punya developer sebesar 223 triliun ya, 223 triliun token. Dan sekarang ini dia udah ngebakar 409 ribu triliun ya, 409 triliun, sorry.
Karena untuk total dari SafeMoon ini dia berada di angka 1000 triliun untuk total supply-nya. Kalau kita lihat di sini bisa kelihatan nggak? Oh ya nih, di circulating supply-nya dia ada di 1000 triliun. Nah, jadi apa yang terjadi nih? Makanya dia mengalami penurunan yang cukup besar ini. Karena dari penelitian si War on Rocks ini untuk token SafeMoon ini ya, token yang katanya di burn atau dibakar ini ternyata sebenarnya nggak dibakar, tapi melainkan masuk ke wallet atau address dari si ownernya itu sendiri. Yang itu berarti ownernya ini memiliki token yang cukup banyak ya. Karena di sini dia ngomongnya di SafeMoon ini dia bilang 100% community driven karena pada saat launching developernya ini ngeburn semua token yang dimiliki oleh timnya. Nah, tapi ternyata menurut penelitian Wars on Rocks ini dia ownernya itu ternyata nggak ngeburn melainkan uh, mengirim token yang katanya di burn ini ke address dia sendiri ya di sini ya. Ada penjelasan lengkapnya kalau kalian mau buka tinggal dicek aja di Twitternya Wars on Rocks ini. Nah, yang itu berarti karena dia memiliki 50%, lebih dari 50% ya ini ya, dari total likuiditasnya, dan ownernya ini menolak untuk memperbaikinya. Jadi dia masih menolak untuk dibakar ya. Jadi sebenarnya untuk circulating supply dari SafeMoon ini di mana nih? Dia masih komplit sekitar 1000 triliun, nggak ada yang di burn ya. Jadi semuanya ini karena hype aja. Jadi ini burnnya ini burn palsu menurut War on Rocks ya. Nah, yang itu berarti dia bisa he could pull LP and sell token. Jadi dia bisa tiba-tiba menjual semua token yang dia pegang yang udah di burn ini sebanyak 409 triliun atau sekitar setengah dari ininya ya. Dari circulating supply-nya ini. Karena di sini likuiditasnya ini cukup banyak ya. Jadi dia bisa membawa kabur nih, ngejual semua tokennya seharga ini nih, likuiditasnya ini. Ya, setengahnya karena dia memiliki 50% ya ini ada 200.000 dolar. Ya, 200.000 dolar kalau kita ubah ke Indonesia itu berapa sih? Kalau kita lihat ya, ini berapa ini? Hampir 3 miliar ya untuk token SafeMoon ini likuiditasnya. Nah, jadi kalau nanti si ownernya yang memiliki likuiditas lebih dari 50% ini menjual semua tokennya, dia bisa menyebabkan rug pull alias membawa kabur semua tokennya yang mengakibatkan harga dari tokennya ini bisa tiba-tiba anjlok dan ya tokennya pun hilang dari peradaban ya kayak gitu ya. Nah, tapi kenapa gue baru buat videonya sekarang ya? Karena kemarin ini masih simpang siur untuk token SafeMoon ini. Banyak yang bilang juga kalau War on Rocks ini cuma menyebar food ya atau berita yang buruk agar harga dari SafeMoon ini hancur karena banyak juga yang bilang kalau War on Rocks ini dia memegang koin lain ya selain SafeMoon, jadi dia nggak suka, jadi dia sengaja menghancurkan SafeMoon ini ya. Itu menurut komunitas dari para pemegang SafeMoon ya yang mungkin nggak terima. Tapi kalau gue lihat-lihat untuk Twitter War on Rocks ini dia nggak cuma tentang SafeMoon yang dia bahas ya, cuma karena belakangan ini SafeMoon lagi sangat trending, jadi cukup memiliki dampak yang signifikan ya. Ini penurunannya setelah berita itu muncul mencapai 80%. Banyak juga yang ngomong ini sebar food dan lain-lain ya. Tapi untuk tadi pagi dia sudah ngasih update lagi. Nih, update untuk SafeMoon yang 54% likuiditas yang sebelumnya ini nggak terkunci ya. Yang apa namanya dimiliki oleh ownernya itu sendiri ya, 54% dari likuiditasnya SafeMoon ini sekarang sudah dikunci. Yang itu artinya untuk berita yang kemarin ini dia yang ownernya menolak untuk memperbaikinya, sekarang ownernya telah
ya menyelesaikan masalahnya, yang makanya untuk harga dari SafeMoon ini sekarang udah mulai recovery ya, kembali normal lagi ke angka 0,08. Nah, tapi apakah itu artinya untuk token SafeMoon ini masih aman untuk kalian beli? Nah, jadi seperti yang gue buatin di video yang kemarin ini, yang di tanggal berapa ini kalau kita lihat. Kita buka ya. Ini di tanggal 18 April ini, gue juga udah ngasih tahu buat kalian, apabila kalau kalian mau investasi di token-token yang masih baru seperti SafeMoon ini, yang terutama dia berdiri di networknya BSC atau BNB ya, dia di Binance Smart Chain atau BEP20 ya sebutan lainnya, itu kalian harus berhati-hati karena di token BSC ini, dan apabila kalau kita lihat kalau kita klik beli di SafeMoon juga dia akan muncul notifikasinya ya, token imported ini. Anyone can create BEP20 token on BSC with any name. Jadi siapapun bisa membuat token baru di atas BEP20 atau Binance Smart Chain dengan nama apapun, termasuk membuat token palsu. Ya, di sini udah dijelasin ya sebelum kalian membeli. Makanya kalian harus mengklik I understand dulu. Nah, jadi untuk token BSC ini dia setiap harinya itu ada sekitar 6.000 token baru ya seperti SafeMoon ini yang dibuat di atas BSC atau di networknya Binance ya. Yang itu artinya kalian harus berhati-hati dengan token yang baru. Makanya kalau di beberapa video yang lalu nih di komentarnya ya, kalau kita lihat banyak yang minta analisa tentang koin-koin baru seperti apa ya, kemarin banyak yang gue lihat seperti koin Phoenix kalau nggak salah namanya. Pokoknya ya seperti itu, koin-koin yang mungkin untuk holdersnya ini belum 10.000 dan lain-lain. Ini gue agak ragu untuk bahas karena gue belum bisa memastikan kalau tokennya ini dia projectnya scam atau bukan ya, karena untuk SafeMoon yang sebesar ini aja yang udah 1 juta holders ini dia masih terkena kasus seperti ini ya, yang kalau nggak karena War on Rocks ini kita nggak tahu ya. Terima kasih juga untuk War on Rocks ini yang dia kerja nggak dibayar ya untuk meneliti kayak ginian, tapi untungnya dia memiliki dampak yang baik untuk kalian semua nih. Jadi untuk kedepannya gue selalu ingatkan untuk terus berhati-hati dalam perdagangan cryptocurrency, apalagi investasi jangka panjang menggunakan token-token, baik itu token yang baru maupun token yang lama seperti Bitcoin dan lain-lain, karena kalian harus melakukan analisa sendiri yang lebih mendalam, karena kalau kalian rugi kalian sendiri yang menanggung kan, bukan gua kan ya. Nah, jadi sekian aja untuk video kali ini. Buat kalian yang mau invest di SafeMoon, tetap berhati-hati menurut gua, jangan all in ya, karena kalau ini tiba-tiba SafeMoon-nya ini terkena berita bad news lagi seperti ini, kalian itu bisa hilang semua ya uang kalian. Makanya jangan all in untuk koin-koin baru seperti ini. Bukan cuma koin baru sih, untuk semua koin itu kalian gak disarankan untuk all in ya. Karena investasi itu bukan seperti judi. Kalau kalian all in menggunakan koin yang baru ini, ya hitungannya sama seperti judi ya. Oke, terima kasih. Sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mungkin komen koin apa yang mau kalian minta gua untuk analisis ya, yang mungkin gua akan coba cari tahu dulu koinnya apakah layak, apakah enggak, karena banyak juga yang request ya. Jadi sekian aja, sampai ketemu di video selanjutnya.